Kenapa resleting bisa Siapa mengunci penemu kenapa resleting ditemukan? Siapa yang Siapa memproduksi pemegang paten apa resleting? Bagaimana resleting Apa bisa resleting ditemukan? punya Gimana standar resleting bisa ada? Halo, orang-orang penasaran yang sering melupakan benda-benda kecil di sekitar kita. Benda-benda ini begitu akrab karena sudah ada sejak kita masih kecil, bahkan mungkin sejak masih bayi. Karena terlalu sering digunakan, kita jarang memikirkan bagaimana cara kerjanya, mengapa harus ada, atau bagaimana sejarahnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul di kepala, tapi kita malas mencari jawabannya karena benda-benda tersebut tampak remeh dan mudah dilupakan, kecuali ketika rusak, barulah kita menyadarinya. Selamat datang di channel ini, tempat kita akan membahas barang-barang remeh-temeh yang mungkin bisa menjadi obrolan menarik atau sekedar pengingat untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang resleting, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai resleting. Sejarah resleting dimulai pada tahun 1851 ketika Elias Howe, sang penemu mesin jahit, mematenkan sesuatu yang mirip dengan resleting modern. Namun ide ini tidak langsung populer karena masih terlalu rumit untuk digunakan. Barulah pada tahun 1893 Whitcomb Judson menciptakan versi awal resleting yang disebut corpse locker. Alat ini awalnya digunakan untuk sepatu boot agar lebih mudah dilepas oleh para tentara dan pekerja tambang. Namun karena desainnya yang masih kaku dan sering macet, sehingga belum mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Pada tahun 1913, Gideon Sundback, seorang insinyur kelahiran Swedia, memperbaiki desain Judson dan menciptakan resleting modern yang lebih halus dan handal. Sundback menambahkan gigi-gigi logam kecil yang saling mengunci satu sama lain, sehingga resleting dapat bekerja dengan lebih presisi. Penemuan ini akhirnya mendapatkan hak paten dan industri resleting mulai berkembang pesat. Pada masa Perang Dunia Pertama, militer Amerika Serikat menggunakan resleting untuk pakaian prajurit, terutama jaket dan perlengkapan lainnya. Dari situ, popularitas resleting melonjak dan akhirnya masuk ke dunia fashion serta kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1920-an, perusahaan B.F. Goodrich mempopulerkan istilah zipper sebagai nama dagang untuk produk sepatu boot mereka. Istilah ini kemudian menyebar luas dan menjadi nama umum untuk benda yang sekarang dikenal sebagai resleting. Lucunya, kata zipper sendiri berasal dari bunyi yang dihasilkan saat resleting dibuka atau ditutup. Resleting memiliki beberapa bagian utama. Gigi-gigi kecil biasanya terbuat dari logam atau plastik. Slider, yaitu bagian yang kita geser untuk membuka atau menutup resleting. Pita, yang dijahit ke baju atau tas. Untuk resleting pisah yang ada di jaket, ada pin dan kotak penahan di bagian bawah untuk membantu menyambung dan memisahkan kedua bagian resleting. Cara kerjanya cukup sederhana. Saat kita menaikkan slider, ia menarik gigi-gigi kecil secara bersamaan. Gigi-gigi ini berbentuk seperti kait kecil yang masuk ke lekukan di gigi sebelahnya. Saat digabungkan dengan sudut yang pas, mereka saling mengunci sehingga tidak mudah lepas meski ditarik keras-keras. Saat ingin membuka resleting, slider digeser ke bawah. Bentuknya yang mirip bajak sawah melebarkan gigi-gigi itu pelan-pelan hingga akhirnya terbuka. Meskipun ada berbagai jenis resleting, prinsip dasarnya tetap sama, dua baris gigi yang saling mengunci. Salah satu pemain besar dalam industri resleting adalah YKK, singkatan dari Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisha. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1934 dan telah menjadi pionir dalam produksi resleting berkualitas tinggi. Saat ini, YKK dikenal sebagai pemimpin global dalam inovasi dan keandalan produk fasteningnya, termasuk resleting, hook and loop, snap, kancing, serta komponen plastik lainnya. Dengan standar produksi yang ketat dan kontrol kualitas yang teliti, YKK berhasil membangun kepercayaan di berbagai sektor, seperti fashion, otomotif, dan industri manufaktur. Pada tahun fiskal 2014 hingga 2023, YKK mencatat penjualan bersih sebesar 920,2 miliar yen atau sekitar 135,8 triliun rupiah.
Untuk menjaga kualitas dan produksi, ada beberapa standar internasional untuk resleting. Di antaranya, ASTM D2062 menetapkan metode pengujian operabilitas termasuk kemampuan membuka, menutup, fungsi pemisah, dan karakteristik lengket pada resleting. Standar ini juga mengatur dimensi resleting, baik ukuran maupun desain. ASTM D2061 menguraikan pengujian kekuatan resleting untuk memastikan kinerja sesuai dengan standar. Standar-standar ini selaras dengan pedoman World Trade Organization, khususnya Technical Barriers to Trade, untuk memastikan kesetaraan antar negara. Standar ini penting agar para konsumen dapat menggunakan resleting yang aman dan tidak mudah rusak. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi resleting terus berkembang. Ada resleting tahan air yang digunakan untuk pakaian olahraga, resleting magnetik untuk pakaian anak-anak, dan bahkan resleting pintar yang bisa dikendalikan melalui aplikasi smartphone. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa resleting bukan sekedar benda biasa, tetapi juga alat yang terus berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman. Terlebih terkait isu pencemaran lingkungan dari limbah plastik, beberapa perusahaan dan startup mulai memproduksi resleting yang ramah lingkungan, di mana beberapa menggunakan bahan yang rendah emisi atau malah menggunakan bahan baku dari limbah plastik daur ulang untuk mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Secara fisik, resleting memberikan sebuah efisiensi, kecepatan, dan kepraktisan. Bayangkan, sebelum ada resleting, kita harus memasukkan satu persatu kancing atau harus mengikat tali setiap ingin membuka atau menutup celana dan jaket. Sedangkan untuk tas dan wadah lainnya memberikan kesan aman dan rapi karena mungkin desainnya tidak sekeren dan seaman seperti sekarang jika resleting tidak ditemukan. Selain secara fisik, resleting seringkali menjadi metafora atau simbol untuk mengisyaratkan sesuatu. Misalnya, ketika seseorang memperagakan menutup resleting di bibirnya, itu berarti ia mengisyaratkan untuk tutup mulut atau tidak membocorkan sebuah informasi. Di film-film dewasa, suara terbukanya resleting seringkali digunakan sebagai isyarat dimulainya adegan tertentu, mirip seperti suara tembakan pada lomba lari yang menandakan dimulainya suatu aktivitas. Tidak heran jika banyak kemasan kondom memakai tampilan resleting celana yang sedang terbuka untuk memberikan kesan praktis dan menggairahkan. Meskipun terlihat kecil, resleting seringkali meninggalkan kenangan tak terlupakan bagi banyak orang. Ada yang lupa menutup resleting saat berpakaian dan menjadi pusat perhatian di kerumunan. Ada juga yang merasakan kedinginan saat naik motor karena jaketnya berkibar-kibar akibat resletingnya rusak. Bahkan ada cerita ekstrim seperti seorang yang harus disunat gara-gara ujung resletingnya nyangkut di bagian sensitif di tubuhnya. Oleh karena itu, jangan meremehkan resleting dan selalu berhati-hati saat menggunakannya. Semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaran dan menambah wawasan kita bersama. Jadi, mulai sekarang mari lebih menghargai keberadaan resleting, benda kecil yang ternyata punya banyak peran dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak, dan jika masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.